Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, selamat sore menjelang malam. Saya tadinya mau ke hutan, guys, tapi ada kendala hujan. Saya numpang berteduh di gubuk orang, guys, di pertengahan persawahan, guys. Nah, semoga ntar lancar ya guys, nggak ada suatu apapun. Saya mau masukin ke dalam kehutanan. Nah, maka seperti kurang seperti saya itu nggak enak guys, nggak enak karena kerjanya saya cuma di hutan, di rawa-rawa atau di sungai atau di gua guys. Ya namanya pemburu hantu itu nggak di rumah guys. Kalau di rumah itu namanya nggak pemburu hantu guys, pemburu orang namanya guys. Nah, makanya ya guys, kalau mohon maaf ya guys, kalau ada orang seampuh apapun, setinggi apapun, itu saya itu nggak ada yang mampu guys. Kalau orang itu masih suka harta benda, suka mengumpulin harta sebanyak apapun, itu menurut saya nggak ampuh guys. Itu yang ampuh itu cuma harta, tapi ilmunya nggak apa-apa guys menurut saya. Karena apa ya, saya memang jadi pemburu hantu, juga penolong orang, tapi saya nggak suka ada sesuatu yang dia itu jadi repot, atau dia itu, kalau menurut saya nolong orang itu jadi pamrih biar saya dapat hartanya dia atau apa. Saya nggak suka guys, nggak suka. Maka kalau ada orang yang emang kok pintar, emang ampuh, menurut saya itu dari zaman Kanjeng Nabi, zaman wali itu sepintar apapun, setinggi apapun itu nggak suka harta, nggak mamerin harta, nggak punya kekayaan, yang punya cuma ilmu, ya kan? Nah, maka kalau orang sekarang itu lain guys, dia punya sifat atau punya ilmu, dia cuma mengumpulin uang guys, biar harta bendanya banyak. Tapi kalau saya, no way, saya nggak suka guys, nggak suka yang gituan. Saya yang suka nolong orang itu nggak pamrih, saya nggak minta imbalan apapun guys, lillahi ta'ala guys, kun fayakun. Maka kalau ada orang yang emang pintar, memang ampuh, kenapa nolong orang kok jadi kaya? Heran guys. Heran. Saya aja guys, maaf ya guys, kalau makan itu bukan nasi guys, cuma gini ya, itu saya belum ampuh, ilmu saya belum berapa guys. Kok yang makan nasi, makan roti jadi ampuh, kok kayaknya sifatnya kok aneh ya guys. Iya kan, mustahil ya guys ya. Ya maka saya, miturut penerawangan saya ya, miturut penerawangan saya, mata batin saya, sekarang ini orangnya pada aneh. Kok bisa ada orang yang punya ilmu tinggi, dia itu kayaknya nggak mau disaingin. Dia miturutnya, dianya paling ampuh dibanding orang lain. Kok ada yang pengen bongkar-bongkaran, ada yang pengen segala sesuatu tahu. Kalau ada orang dibongkar atau apa, kalau bongkar itu bongkar saya enak, ya kan? Ikut saya ke hutan, ke kali, ke gua, enak bongkar saya. Kasihan orang yang cari nafkah kok dibongkar-bongkaran. Itu menurut saya gak suka. Saya memang berbantu.
Kalau memang mau seperti saya, silahkan ikut saya seperti saya. Saya enak hidupnya. Kalau saya sukanya di hutan, di kali, di rawa-rawa, atau di sungai, ya, atau di gua, di mana tempat yang orang itu nggak ke sana. Tapi kalau di rumah, itu namanya bukan pemburu hantu, guys, pemburu orang. Ya kan, guys? Maka kalau ada orang punya ilmu khas masing-masing, itu jangan sok-sokan bongkar-bongkaran. Ya kan? Kalau bongkar itu bongkar saya aja. Emang kalau memang bisa bongkar saya, tak kasih hadiah, tak buat jadi guru saya. Kalau bongkar saya, enak. Ikut saya ke hutan, ke kali, ke gua, kemana. Yang paling wingi itu bongkar saya enak. Kasihan orang jangan dibongkar-bongkar, saya nggak suka. Kalau saya seperti dia, insya Allah udah dulu saya bisa. Maka kalau ada orang yang sok-sokan, katanya bilang guru saya ada di Jawa Timur, di Jakarta, di Serang Banten. Oh, saya aja orangnya dari situ-situ. Ah, saya aja temennya banyak yang situ-situ. Ya kan Jawa Timur, Banyuwangi atau mana. Ya kan Serang Bantennya mana. Saya tahu. Ya kan. Ya kasihan. Saya gak suka bongkar-bongkaran. Kasihan. Orang itu mencari nafkah itu jangan sok-sokan bongkarin orang yang lagi mendapatkan rezeki. Ya, kalau dia memang kemampuannya dia memang gituan, tapi jangan dibongkar-bongkar, kasihan. Kalau memang berani siapapun bongkar saya. Bongkar saya pemburu hantu. Ya namanya pemburu hantu itu nggak di rumah terus, nggak seperti ayam di kandang. Ya seperti saya di hutan, di mana itu. Ya kan, kalau bongkar saya silahkan ke rumah saya aja. Maka kalau ada orang yang paling ampuh, saya ingin pembuktian, saya ingin buktiin. Seampuh apapun, sehebat apapun ilmunya dia, saya ingin buktiin. Ya, kalau memang dia ampuh, memang pintar, saya mau berguru sama dia. Maka kalau dia itu memang paling ampuh, makanya kalau kita udah punya keistimewaan, jangan sok-sokan. Saya gurunya mana di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di mana. Ya jangan disamakan, jangan dihitungkan sama guru-guru kita di mana tempatnya. Kasihan gurunya, guru kan nggak tahu apa-apa. Jangan sosokan saya dari Jawa Timur, Jawa Barat, kasihan. Saya nggak suka gituan. Kasihan gurunya ya kan. Kalau guru itu eh, melajarin segala sesuatu itu yang dikasihin sama muridnya itu bukan buat sombong. Bener saya aja suka sama guru. Saya juga punya guru tapi nggak boleh buat sombongan. Jangan apalagi buat ngumpulin harta benda. Wah, zaman Kanjeng Nabi Muhammad aja nggak suka ngumpulin harta benda. Zaman para wali aja nggak suka, cuma-cuma nolong orang. Kan nggak kaya dia. Tapi kalau sekarang, wah, ibarat kata apa ya? Kalau saya ngomong bingung jadinya ya. Karena apa? Kita bongkar orang, tapi saya punya prinsip khas kepinginnya kita viral atau saya biar jadi tersohor sama semua orang. Kalau itu susah. Maka kalau ada orang ngomong halu atau halunasi, halu. Punya orang ada yang punya keistimewaan, punya indera atau inigo. Ada yang bilang ngomongnya dia itu halu. Yang halu itu yang ngomong, yang koplak yang ngomong. Kalau coba kalau ibarat kata, cara orang ngomong sama saya, bilang gituan, dia tak giniin, nggak jempolin. Kalau ngomongin sama saya, wah dia itu halu. Kalau punya kebatinan atau dia itu punya inigo indra, dia itu halu atau apa yang halu itu yang ngomong, dia itu koplak. Ya guys, ilmunya itu seberapa.
apa guys, orang itu nggak ada yang sempurna guys. Saya aja makan setiap hari, saya mah nggak makan nasi guys, nggak makan nasi, semua cuma makan pohon guys. Saya aja nggak ampuh, nggak pintar, tapi alhamdulillah guys, segala ilmu sudah tak dipelajari. Tapi kalau menurut saya nggak pernah dicampurkan, diadukan sama guru saya. Saya gurunya dari Jawa Timur, dari Banyuwangi, dari Serang Banten atau mana. Ah, itu kosong guys. Saya aja tahu, saya aja udah kemana-mana guys. Ya, maka saya jadi pemburu hantu itu saya udah pengalaman segala suatu ilmu guys. Bukan karena saya sok-sokan ngomong, sok-sokan biar saya viral. Saya nggak suka viral-viralan, nggak suka jadi orang yang paling istimewa. Saya nggak suka guys. Sukanya saya saling seduluran, silaturahmi segala suatu guys. Maka jadi orang itu jangan sok suka bongkar-bongkaran, jangan sok suka yang paling ampuh ya guys. Segala sesuatu itu punya khas masing-masing. Kalau ilmu nyata itu nggak bisa digoibkan, kalau ilmu goib jangan suka dinyatakan, nggak bisa menurut ilmu saya ya. Ya, segala sesuatu punya khas masing-masing, punya produk sendiri-sendiri. Maka kalau punya ilmu itu jangan sok-sokan buat pamer atau kesombongannya guys. Segala sesuatu itu pasti ada kelemahannya ya guys. Maka orang semakin lama semakin tua, kita semakin bodoh, nggak tahu apa, ilmu aja semakin habis ya guys, ya kan. Ya, maka kita hidup di dunia ini kalau bisa itu jangan sok-sokan kita yang paling ampuh, sok-sokan kita bongkarin semua ilmunya orang, atau kita memberanikan saya yang paling jago biar viral, biar saya hartanya melimpah atau banyak, itu jangan kalau bisa guys. Seperti saya orangnya netral, santai, slow guys. Kalau saya orangnya emang nggak punya guys, tapi saya alhamdulillah ya punya rasa atau punya hati saya guys. Saya memang nggak punya harta benda guys, tapi punya harga diri guys. Saya nggak suka bongkar-bongkaran, nggak suka viral-viralan, nggak suka saya jadi orang yang paling viral atau yang paling terkenal guys. Sukanya saya ginian guys. Memang saya pemburu hantu ya. Sukanya saya hidupnya di hutan, di rawa-rawa, di kali, atau di tempat orang yang nggak beranikan ke sana ya guys. Insya Allah segala sesuatu yang saya dilalui, saya suka, saya senang guys. Atau apa ya, kalau saya ada hewan, kadang saya yang takut itu cuma ular guys. Kalau ular itu saya geli guys. Tapi kalau macan, babi hutan, insya Allah saya nggak takut guys. Maka saya mohon sama siapapun, jangan sok-sokan bongkar-bongkaran. Kita hidup di dunia itu sementara, bukan selamanya. Kalau memang dia atau siapapun di mana tempat memang ampuh, bongkarlah saya. Jangan bongkar orang lain. Saya jadi korbannya nggak apa-apa. Kalau berani bongkar saya, jangan bongkar orang lain. Kasihan. Dia itu mencari nafkah itu buat keluarga. Kamu aja yang suka bongkar, pasti ya men menafkahi keluarga atau biar keluarganya enak, kan sama saja ya kan ya. Kalau menurut saya itu kalau ada orang pintar, saya nggak pernah saya itu melajari buat sombong, dia itu meremehkan segala ilmu itu tak diremehkan, atau dia itu di bawah saya ilmunya dia tak diremehkan, saya belum pernah. Saya nggak suka bongkar orang, saya nggak suka disakitin orang, tapi saya nggak mau juga di apa ini sama orang. Saya nggak mau. Maka ya guys, segala sesuatunya kita hidup itu bersamaan. Ayo gotong royong, kita bersama-sama mencari nafkah guys. Jangan sok-sokan kita sombong memamerin segala sesuatu masyarakat ilmu atau apa. Kalau menurut saya, entah dia kiai, entah ustadz, entah dukun, sama saja. Dia aja mencari nafkah itu buat menghidupin keluarga. Yang bongkar pun dia juga
menafkahi keluarga, itu sama saja menurut saya ya, nggak ada artinya itu namanya. Kalau memang dia itu sok-sokan bongkar, dia nggak suka harta, saya malah mendukung. Tapi sayangnya yang bongkarin aja dia masih suka harta, dia mengumpulin harta benda. Saya nggak suka, saya nggak suka. Saya memang pemburu hantu. Ya namanya pemburu hantu itu jarang di rumah, nggak seperti ayam. Ya, saya hidupnya memang di hutan. Dari dulu saya memang hidupnya di hutan, di mana tempat orang yang nggak berani. Tapi saya nggak suka bongkar orang, kasihan, kasihan yang dibongkar. Maka kita cari rezeki itu semampuan kita sendiri, sepintarnya kita sendiri. Jangan sok-sokan bongkar ilmunya orang lain, jangan sok-sokan bongkar segala aktivitasnya orang lain, itu jangan. Memang kalau dia kurang puas, dia mampu bongkar saya, bongkar saya. Saya pemburu hantu, silahkan. Siapa yang memberanikan sama saya, bongkarlah saya. Daripada bongkar orang lain, lebih baik bongkar saya. Saya nggak apa-apa dibongkar. Saya nggak takut apapun. Dibongkar pun nggak masalah. Saya suka malah dibongkar-bongkarin. Tapi saya nggak mau bongkar-bongkarin. Segala ilmu itu nggak enak. Yang melajarin aja susah. Kenapa kok dibongkarin? Ya kan? Yang bongkar itu yang koplak, yang soak, yang bodoh. Itu nggak pintar namanya. Sombong. Kayak Kanjeng Nabi aja bongkar-bongkarin. Kanjeng Nabi aja nggak bongkar. Kayak apa aja. Para wali aja nggak bongkar ilmu. Kalau memberi peringatan, ya kan? Memberi apa solusi yang biar bagus, cara kerjanya, biar nggak merugikan segala sesuatunya masyarakat atau apa, saya mendukung. Tapi kalau segala ilmu itu dijelekan, dibongkarin, supaya kita yang paling ampuh, itu kan belum pernah ketemu saya. Kalau ketemu saya, biar dia bongkar semua. Maka jangan sok-sokan jadi orang, sok bongkar-bongkarin orang. Saya nggak ada yang sengit, saya nggak ada. Saya nggak ada segala ilmu, nggak ada yang fanatik. Saya semua suka semua. Yang nggak bagus itu kan orangnya, bukan ilmunya. Maka kalau orang itu miturut dia nggak bagus, itu yang koplak itu orangnya. Ilmu, segala ilmu itu bagus semua. Apa yang nggak bagus? Ilmu itu bagus, yang nggak bagus itu orangnya. Maka kalau tata kerjanya itu nggak bagus, ya dicariin perhatian, diberi solusi biar dia bagus cara kerjanya, jangan merugikan orang. Bagaimana? Itu namanya bagus, sifat yang kebijaksanaan, yang istimewa, bukan sifatnya seperti itu. Ya kan? Iya, maka saya aja udah bilang semua orang. Saya nggak mau viral-viralan, cuma hiburan. Saya sukanya silaturahmi, saling seduluran. Saya nggak mau musuh-musuhan. Maka siapapun yang punya ilmu sebanyak apapun, kalau mau bongkar-bongkar, bongkar saya pemburu hantu. Maka kalau siapapun yang punya ilmu itu jangan pernah disangkut paut segala sesuatu masalah perekonomian. Nah, maka apa saya bilang gitu? Dia itu mencari nafkah itu sepintarnya, semampuannya kita sendiri. Jangan sok-sokan. Saya aja udah miturut penerawangan saya, mata batin saya tahu. Yang bongkar aja dia mengumpulin harta benda, itu koclok namanya. Kalau nasibnya seperti saya, dia tak jadiin guru saya. Dia aja suka benda, harta benda berlimpah-limpah. Nggak suka saya, senang. Nggak suka. Bohong namanya. Yang bongkar itu koplak, itu siapapun. Saya nggak memilih orang, saya nggak memberanikan sendiri. Atau saya beranikan semua pada guru-guru di situ. Saya suka semua guru siapapun, saya nggak pernah punya musuh. Tapi siapapun yang suka bongkar-bongkar, setiap ilmu apapun dibongkar,
bongkar saya, jangan bongkar orang lain, kasihan orang lain yang dibongkar. Dia itu mencari nafkah. Kalau memang dia ada kesalahan satu apapun, ya diberi solusi, diberi petunjuk, beri jalan yang bagus, jangan bongkar-bongkar. Kalau bongkar-bongkar koplak namanya. Itu kan belum ketemu saya. Kalau ketemu saya, ibal balik dia yang tak bongkar semuanya. Saya nggak suka bongkar-bongkaran. Maka saya semua orang itu yang punya ilmu itu bukan cuma orang satu dua, banyak di jagat ini. Bukan cuma orang satu dua yang pintar, semua itu banyak yang pintar. Tapi kan ada yang tegaan atau yang enggak. Kalau saya memang sifatnya nggak tega, tapi saya orangnya unik. Saya nggak suka daripada menyakitin orang lain, nyakitin saya nggak apa-apa. Saya suka. Saya nggak ada orang yang fanatik, nggak ada yang dipanitikin. Entah dia itu kiai, entah dia ustadz, entah dia itu dukun. Menurut saya itu bagus semua. Yang nggak bagus itu yang sifatnya dengki, sombong, pamer, sok-sokan, gaya ampuh atau gaya pintar sedunia ini. Bohong, koplak namanya. Saya aja pemburu hantu. Saya makannya aja nggak nasi, nggak roti. Cuma pohong saja. Saya nggak bongkar orang. Kok yang makan nasi, yang makan ayam, bongkarin orang. Itu apa manusia sifatnya. Itu kalau menurut saya pemburu hantu. Sama demitnya aja bagus demitnya. Sama gymnya itu lebih bagus gymnya. Saya nggak pernah ilmu saya dibongkar sama gym, setan, apa. Nggak pernah ada yang bongkar ilmu saya. Maka kalau ada orang yang sukanya sok bongkar-bongkaran, itu menurut saya, itu koplak, koclok, goblok. Ya, udah ya guys. Ini buat perhatian sama orang yang sok-sokan bongkar ilmunya sesamanya. Memang kalau orang itu nggak puas bongkar ilmu saya, nggak apa-apa, bongkar. Saya suka malah enak. Kalau ilmu saya dibongkar-bongkarin, malah enak. Malah dia tak disinawin, biar pintar dia, biar berani. Beraninya nggak sama orang, sama hantu, sama jin, setan, jembro, apapun berani. Kalau di rumah itu namanya nggak orang, itu namanya nggak pintar. Namanya ayam kate namanya. Ya kan? Ya guys, sebelum video ini tak ditutup, saya mohon maaf sebesar-besarnya guys. Ini bukan melalui saya sosokan ampuh atau sosokan paling pintar beranikan saya sendiri, bukan guys. Ini demi orang lain yang suka menolong orang tapi punya kemampuannya nggak sama, punya hak sendiri kok sok-sokan ada yang membongkar-bongkar. Kalau memang berani bongkar saya nggak apa-apa. Saya suka dibongkar orang. Saya orangnya jelek, saya bodoh. Kalau bongkar saya istimewa malah ya guys. Nah, yes. Sebelum video ini tak ditutup, saya mohon maaf sebesar-besarnya guys. Apabila tutur saya kurang berkenan bagi Anda semua atau apapun kurang enak menurut saya, hati kamu-kamu entah ada yang gimana, saya mohon maaf. Saya nggak suka ada sesama orang yang punya ilmu kok sok-sokan bongkar-bongkar, sok-sokan paling beranikan kita sendiri yang paling ampuh. Saya nggak suka. Kalau ada orang yang paling ampuh ke rumah saya nggak apa-apa. Saya suka kalau punya ilmu dibongkar-bongkarin. Saya nggak mau. Maka kalau siapapun yang punya ilmu, jangan sok-sokan kita beranikan masalah kita, ilmu kita disangkut pautkan sama guru kita. Guru saya entah ada di mana, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, entah di mana, itu namanya nggak sopan, itu nggak bagus. Menurut saya guru itu yang paling istimewa. Jangan disangkut pautkan sama ilmu-ilmu kita. Saya ini meguru di mana, guru saya di mana, itu jangan. Menurut saya kalau guru kita itu bukan sifat sombong, pamer, tahayul, itu bukan gituan. Jadi guru kita tetap memberi hikmah, memberi berkah, hidayah, itu bukan secara medis, secara logika itu bukan. Bukan buat sombong, pamer, itu bukan. Kalau menurut saya guru itu
mengarahkan segala sesuatu yang paling bagus, bukan guru kita memberi ilmu kita buat sombong, pamer, mengumpulin harta benda. Menurut saya kayaknya enggak. Sama-sama kita punya guru, menghargailah sama guru kita. Jangan kita sok-sokan paling ampuh. Saya memberanikan sama orang semua yang paling jago, orang-orang itu kayak yang paling nol atau kita yang paling istimewa, itu kasihan guru kita. Kita sebagai manusia biasa, kita jangan suka sok-sokan sangkut paut atau kita disamakan atau kita ngomong masalah bab guru saya atau di mana tempat lokasinya. Kalau guru kita itu orangnya kebijaksanaannya luar biasa, nggak seperti kita. Kalau kita masih bisa sombong, tapi kalau guru kita nggak mungkin guru kita kok memberi keistimewaan buat pamer, buat sombong. Itu kayaknya menurut saya kayaknya enggak. Ya guys, maka siapapun di mana tempat berada, sebelum saya video ini tak ditutup dulu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Siapapun yang punya keistimewaan jangan disangkut paut sama guru kita, karena guru kita nggak tahu apa-apa. Itu kasihan guru kita, ya kan? Segala sesuatu apapun yang terjadi, tanggungnya risiko sendiri-sendiri, tanggung kita sendiri. Jangan lebar sangkut paut sama guru kita, entah di mana atau di mana, itu jangan ya guys. Ya guys, kasihan guru kita ya. Nah, sebelum video ini tadi tutup dulu, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera guys, semoga lancar segala sesuatunya. Amin. Uhuy.